Kembali lagi di Mulianya Ramadan Ajwa TV bersama saya Sheila Purnama dan sekarang kita sudah bersama dengan Ustaz Mukhlis Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, ini sebelum Ustaz memulai tausiahnya kita terlebih dahulu ke informasi yang pertama. Pemirsa, kian banyaknya masyarakat yang abai protokol kesehatan membuat klaster baru COVID-19 kembali meluas seperti awal pandemi. Libur Lebaran menjadi momentum timbulnya kerumunan. Setahun lebih pandemi melanda, tapi seakan kita lupa bahwa COVID-19 masih ada, tapi yang jelas kian banyak yang abai protokol kesehatan. Ya, kini mulai lagi banyak bermunculan klaster-klaster baru COVID-19 seperti awal pandemi. Contohnya saja di Wisma Atlet Kemayoran yang baru saja sebulan ini mengalami penurunan jumlah pasien, kini kembali bertambah. 39 pasien dari klaster keluarga harus menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat kawasan Kemayoran. Ini semua ditengarai imbas dari libur keagamaan Paskah awal April lalu. Sekarang saja sudah ada 1.618 pasien. Jumlah ini meningkat 5,3% dari yang sebelumnya 1.200 orang. Begitupun di luar ibu kota. Dari Kabupaten Sleman, tepatnya di Dusun Jongke Kidul, ada 35 orang yang positif COVID-19. 2 diantaranya meninggal dunia. Bertambahnya angka itu berasal dari klaster saat sholat tarawih. Sebab ada seorang jemaah yang mengalami gejala namun tetap nekat pergi ke masjid. Kita himbau Bapak Ibu di masa pandemik ini di bulan Ramadan, ya sebisa mungkin kita laksanakan sholat tarawihnya di rumah saja. Tapi kalau memang masih mengendaki di masjid, monggo untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Klaster pemudik menyebabkan 39 warga desa Kuryo Kalangan, Pati, Jawa Tengah terkonfirmasi positif. Hal ini setelah warga menghadiri hajatan yang digelar oleh seorang pemudik dari Jakarta. Saat ini adendum terkait masa pengetatan mudik Lebaran mengharuskan setiap pemudik melakukan swab antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam saat pramudik tanggal 22 April hingga 5 Mei dan pasca mudik tanggal 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Tim Liputan melaporkan. Baik, ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita bersama nih pemirsa. Banyaknya klaster ini menunjukkan jika ancaman COVID-19 ini belum usai dan masih ada. Ini artinya kita semua harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Begitupun kami sebenarnya yang ada di studio saat ini yang mematuhi protokol kesehatan hingga sudah melalui tahap swab antigen maupun PCR. Nah Ustaz, berkaca ke salah satu kasus tadi nih kan ada klaster dari tarawih di Sleman di mana ada 35 orang yang positif COVID-19 bahkan 2 diantaranya meninggalkan dunia. Ini mengingatkan pula betapa pentingnya umat Islam ketika sholat wajib maupun sholat tarawih tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu Ustaz ya. Tapi sebenarnya kalau dalam ketika kita beribadah Ustaz nih, kemudian dalam kondisi seperti ini tentu ada banyak hal-hal yang berbeda dari kebiasaan kita seperti sebelumnya gitu. Kayak misalkan ini untuk meyakinkan yang di rumah ya Ustaz ya. Seperti ketika syaf sholat kita kan jadi nggak rapat. Kan dulu kan ada yang bilang kalau syaf sholat nggak rapat, nggak pahalanya nggak lengkap. Bahkan ada yang bilang ekstrim yang nggak sah gitu. Kemudian juga sholat menggunakan atribut seperti masker gitu kan. Apalagi misalkan sebelum sholat kita semprot dulu atau kita pakai hand sanitizer, di mana hand sanitizer itu kan ada alkoholnya Ustaz. Nah itu seperti apa sih Ustaz hukumnya? Ya betul yang Mbak Sheila katakan tadi ya, bahwa sholat berjamaah itu memang sangat dianjurkan. Pahalanya itu 27 kali lipat daripada kita sholat sendirian. Kemudian dalam sholat berjamaah itu memang dianjurkan untuk merapatkan saf, begitu ya. Jadi di sini ada kemaslahatan, ada keutamaan pahala yang akan diperoleh. Tentu saja ini adalah pahala sunnah ya. Nah, di sisi lain ada ancaman COVID-19 yang mengancam keselamatan jiwa manusia. Di sini ada kemaslahatan mendapatkan pahala keutamaan, di sisi lain ada kemudaratan, bahaya yang mengancam. Dalam kondisi seperti ini mana yang harus didahulukan? Kaidah hukum fikih Islam atau jurisprudensi Islam itu mengatakan dalam kondisi seperti ini maka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih.
Jadi menghindari kemudaratan, menghindari bahaya, itu harus didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan. Itu kaidah hukum fikih mengatakan begitu. Mengapa? Karena agama itu datang, salah satunya adalah untuk memelihara keselamatan jiwa manusia. Ini sangat penting sekali. Sebab nanti kalau orang sudah terkena COVID ya atau sakit, dia tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan baik. Oleh karena itu, selama misalnya bisa kita lakukan di rumah, ya sholat berjamaah bersama keluarga, itu mungkin akan lebih baik dalam situasi semacam ini. Tidak perlu dipaksakan gitu seperti itu, Ustaz. Atau kalau harus ke masjid, tetap memenuhi protokol kesehatan. Nah, tapi tadi Ustaz pertanyaan Sheila, jika misalnya nih kita ke masjid gitu kan, semprot-semprot hand sanitizer itu kan mengandung alkohol tuh Ustaz. Ya, apa-apa itu alkohol bukanlah sesuatu yang najis. Alkohol bukan sesuatu yang najis, kecuali alkohol yang diambil dari khamar. Alkohol yang hasil dari proses kimiawi itu bukan sesuatu yang najis sehingga boleh digunakan. Baik, karena masih banyak Ustaz yang ragu dan bertanya, tapi alhamdulillah Ustaz sudah memberikan pencerahan.